Assalamualaikum nak, kembali lagi di pembelajaran hari ini. Kesempatan kali ini di pembelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan, kita akan belajar mengenai pelayanan prima kepada pelanggan atau yang biasa disebut dengan service excellence. Pada pembelajaran kali ini yang akan kita bahas pertama kali itu yaitu pengertian, manfaat, fungsi, dan prinsip dari pelayanan prima itu sendiri. Selanjutnya, yang pertama kali kita bahas adalah pengertian dari pelayanan prima. Pelayanan prima atau excellent service adalah memberikan pelayanan kepada semua orang, khususnya kepada pelanggan dengan perilaku dan sikap yang baik. Artinya di sini, pelayanan prima adalah aktivitas yang dilakukan oleh penjual atau pemilik usaha dalam melayani konsumen dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, manfaat pelayanan prima itu sendiri. Manfaat pelayanan prima yang pertama yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para pelanggannya. Yang kedua yaitu supaya konsumen atau pelanggan merasa diperhatikan dan merasa diperlakukan secara baik. Yang ketiga yaitu untuk menumbuhkan dan mempertahankan loyalitas konsumen supaya tetap membeli barang atau jasa yang dijual. Yang keempat yaitu membangun pelanggan untuk mengambil keputusan supaya membeli barang atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Dari keempat manfaat tersebut, poin utama dari manfaat pelayanan prima adalah kepercayaan. Artinya di sini menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan kepada para pelanggan. Karena jika pelanggan sudah menumbuhkan kepercayaan dan kepuasannya kepada produk yang kita tawarkan, maka itu akan membentuk citra baik perusahaan. Karena tujuan utama humas itu sendiri yaitu membentuk citra baik dari perusahaan itu sendiri. Yang selanjutnya kita bahas adalah fungsi dari pelayanan prima itu sendiri. Fungsi yang pertama yaitu sebagai fungsi komunikasi, artinya menyampaikan informasi produk terkait nilai dan manfaat yang didapatkan konsumen ketika membeli atau menggunakan barang dan jasa. Yang kedua yaitu sebagai fungsi ekonomi, artinya dengan pelayanan yang baik maka bisnis akan semakin untung dan semakin maju karena telah dipercaya oleh konsumen dan konsumen akan terus-menerus membeli produk yang kita tawarkan atau produk yang kita pasarkan. Selanjutnya sebagai fungsi penilaian. Artinya, dengan pelayanan yang terbaik, maka konsumen akan menilai kecakapan dalam pelayanannya sehingga mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih layanan atau membeli suatu produk. Fungsi yang terakhir yaitu sebagai fungsi persaingan, artinya pelayanan prima berfungsi sebagai tolak ukur persaingan karena ada beberapa konsumen yang lebih mengandalkan kualitas pelayanan dibandingkan dengan kualitas produk itu sendiri. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu prinsip dari pelayanan prima itu sendiri. Prinsip pelayanan prima itu sendiri adalah salah satu cara untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang baik dan harmonis dengan pelanggan berdasarkan konsep 3A. Nah, konsep 3A itu yang akan kita bahas. 3A itu artinya attitude, attention, dan action. Attitude atau konsep sikap adalah memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan berfokus pada perbaikan sikap atau attitude tenaga pelayanan. Nah, pelayanan berdasarkan konsep sikap ini meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu pelayanan dengan penampilan yang sopan dan serasi. Artinya di sini pemilik usaha atau penjual atau humas harus berpenampilan yang baik, sopan, dan rapi. Serasi di sini artinya pakaian yang digunakan harus make
match and match antara warna baju yang kita gunakan, jangan sampai bertabrakan, dan pakaian yang kita gunakan harus sesuai dengan tempatnya. Selanjutnya, pelayanan dengan pikiran positif, sehat, dan logis. Artinya di sini, setiap pelayan atau penjual hendaknya selalu berpikir positif, logis, dan tidak emosional. Pelayanan yang dilakukan dengan berpikiran positif akan mampu menjalin hubungan interpersonal yang baik dengan pelanggan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pelayanan dengan sikap menghargai. Artinya di sini, pelayan atau pemilik usaha atau humas harus bersikap sopan dan santun kepada pelanggan dan harus menggunakan tata bahasa yang baik. Selanjutnya, konsep perhatian. Konsep perhatian pada pelayanan prima ini berdasarkan pada suatu bentuk yang nyata dari perwujudan sikap pelayanan yang diberikan. Nah, konsep perhatian ini mencakup 3 hal. Yang pertama itu listening, artinya mendengarkan dan memahami kebutuhan pelanggan. Observation itu artinya mengamati perilaku pelanggan, dan yang terakhir itu thinking, artinya mencurahkan perhatian kepada pelanggan. Nah, prinsip yang terakhir yaitu prinsip action atau konsep tindakan, yang artinya pelayanan prima dengan konsep tindakan, yaitu suatu cara atau rangkaian perbuatan nyata yang dilakukan untuk meyakinkan dan memberikan jaminan kepada pelanggan agar mereka tertarik dan akhirnya membeli atau menggunakan barang atau jasa yang kita tawarkan. Nah, untuk pembelajaran pelayanan prima kepada pelanggan, cukup itu saja, dan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dan karakteristik pelayanan prima itu sendiri. Untuk Ibu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.